Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan manajemen rekam medik, gitu ya, manajemen formulir desain dan manajemen formulir rekam medik. Pada topik kali ini kita akan membicarakan terkait pengendalian formulir rekam medis. Pengendalian formulir rekam medis ini adalah tahapan penting yang harus dilakukan oleh setiap rekam medik, gitu ya. Jadi semuanya harus paham bagaimana cara mengendalikan sebuah formulir rekam medik. Apa yang akan kita bahas ada 3. Pertama terkait dengan pengertian pengendalian. Jadi nanti akan dijelaskan sebenarnya pengendalian itu apa. Kemudian kedua, tujuan dari pengendalian, dan ketiga adalah ruang lingkup pengendalian. Baik, kita mulai dari pengertian. Pengendalian itu sendiri memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu memastikan bahwa sumber daya organisasi dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ada 2 kata yang harus digarisbawahi, yaitu adalah efektif dan efisien. Jika kita berbicara berkaitan dengan efektif, maka sumber daya tersebut harus bisa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, atau jika itu adalah salah satu sistem, maka sistem tersebut bisa memudahkan pekerjaan manusia, kemudian bisa berfungsi layaknya dia diciptakan, kalau misalkan itu adalah dalam bentuk sebuah aplikasi. Kemudian efisien di sini adalah maknanya sumber daya yang lain, artinya dalam bentuk waktu, uang, gitu ya, itu tidak terlalu banyak yang harus tersita dalam satu pekerjaan. Jadi efektif itu bisa membantu pekerjaan kita secara maksimal, gitu ya, mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal. Kalau efisien, sumber daya yang digunakan itu tidak terlalu berlebihan, gitu ya. Jadi bisa dibilang efektif dan efisien ini dengan modal yang seminimal mungkin kita mendapatkan hasil yang maksimal. Secara kasar seperti itu. Nah, dari konsep dari pengendalian tersebut, gitu ya, menurut Hasibuan bahwa pengendalian itu adalah suatu proses penjaminan, gitu ya, penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menjamin bahwa perusahaan ataupun organisasi bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan menurut Hasibuan. Sedangkan menurut Harahap, pengendalian itu adalah tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan atau korektif. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat, untuk kemudian dibuatkan perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Jadi ada tindakan korektif, menilai kinerja berdasarkan standarnya, gitu ya, kemudian dibuatkan sebuah perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Sehingga pada intinya pengendalian ini adalah bagaimana caranya atau bagaimana tindakan sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah institusi untuk membuat fungsi kinerja yang telah ditetapkan itu seperti apa. Kemudian jika ada yang harus diperbaiki, maka diperbaiki. Gini ya. Nah, sehingga pengendalian secara ringkas merupakan sebuah kegiatan pengawasan, penelusuran, dan evaluasi yang dilakukan oleh para pengelola dalam organisasi, dalam institusi, gitu ya, terhadap komponen organisasi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut dengan tujuan. Nah, seperti sebuah alur kerja, bahwa tujuan dari pengendalian ini adalah komponen yang sangat penting, gitu ya. Salah satunya ketika pengelolaan sebuah dokumen elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pengendalian formulir, baik itu formulir paper based ataupun elektronik, merupakan satu-satunya tugas yang paling penting dalam pengimplementasian
dan pemeliharaan dokumen dalam waktu yang lama. Hal ini tujuannya apa? Supaya aspek legal dokumen kesehatan, baik itu dokumen kesehatan, biaya kesehatan, ataupun catatan pasien, itu bisa terdokumentasi dengan baik. Jika ditelusur masih ada, gitu. Nah, sehingga tujuan dari pengendalian ini sebenarnya untuk memenuhi aspek legal keberadaan dokumen kesehatan, gitu ya. Kemudian tentunya tujuan dari pengendalian ini adalah untuk membuat sebuah tindakan korektif, tindakan perbaikan terhadap standar yang telah dibuat, sehingga nanti ke depannya tidak akan terjadi masalah atau kinerjanya lebih optimal. Nah, pedoman pengendalian menurut Huffman ini setidaknya ada 5, gitu ya. 1. Menjamin desain dan konstruksi formulir efisien dan integrasinya ke dalam sistem pemrosesan informasi. Jadi di dalam pengendalian, formulir yang harus disusun atau harus yang didesain oleh ahli rekamedik itu harus efisien dan bisa diintegrasikan ke media apapun, gitu ya. Baik itu formulir yang cetak ataupun formulir menggunakan sistem elektronik, maka formulir-formulir tersebut harus efisien, tidak ada redundan, gitu ya. Jadi tidak mengulang lagi. Ketika ada formulir ini kita harus nyatat, terus kemudian ada formulir lagi, kok saya sudah nyatat sebelumnya, kenapa dicatat lagi? Nah, tidak, harapannya tidak seperti itu, gitu ya. Jadi harus bisa menjamin desain dan konstruksi formulir itu efisien dan integrasi dalam sistem pemrosesan informasi. Kedua, mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Maksudnya di sini adalah jika misalkan formulirnya dalam bentuk paper base, maka teman-teman prekamedik di sini harus bisa menjaga kualitas, kemudian bagaimana formulir itu bisa efisien dalam penggunaan, kemudian dalam bentuknya. Kalau misalkan itu banyak kotak-kotak, gitu ya, kalau kita lihat di formulir rekamedik suka ada kotak-kotak, maka harus dilihat apakah, gitu ya, kotak-kotaknya tersebut cukup secara ukuran, kemudian secara spasinya apakah cukup. Oke, jangan sampai kita membuatnya terlalu besar, gitu ya, atau terlalu kecil. Nah, sehingga harus bisa diperhatikan aspek yang seperti itu. Kemudian pemilihan kertas juga harus baik, gitu ya. Kan tidak mungkin untuk mencetak satu formulir yang kita akan perbanyak, gitu ya, formulir rekamedisnya itu kita menggunakan art paper misalkan, kan nggak mungkin, gitu ya. Paling kita akan menggunakan kertas HVS, gitu ya, yang plain, yang putih, ataupun bisa juga ada kertas yang lebih tipis, gitu ya, seperti kertas buram, dan itu biasanya dipakai untuk resume medis biasanya. Tapi kita harus bisa melihat juga kualitas dari sebuah kertas tersebut agar kertas tersebut bisa bertahan minimalnya 5 tahun, gitu ya, maksimalnya sampai 20 tahun, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman pengendalian ketiga adalah di sini mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai program pengontrolan formulir, gitu ya. Jadi pengendalian di sini pedomannya adalah untuk membantu sebenarnya petugas operasional yang ada di rekamedik, gitu ya, supaya bisa mengontrol formulir, pengontrolan kelengkapan berkas, gitu ya, kemudian pengontrolan kecukupan berkas formulir, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat,
Untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir-formulir yang sama, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, menciptakan formulir tambahan jika penambahan dapat melayani informasi lebih baik daripada formulir gabungan. Nah, di pengendalian ini tentunya gitu ya, jika ada memang kita harus menginput terus berkali-kali dengan hal yang sama gitu ya, maka kenapa tidak digabungkan gitu. Nah, jadi di pengendalian ini sebenarnya ada tindakan koreksi gitu, koreksi dari perekam medis supaya ini tidak ada redundansi data gitu ya. Jadi perawat ataupun perekam medis itu sendiri ataupun bahkan dokter itu tidak mengisinya 2 kali gitu. Nah, itu bisa didesain di manajemen formulir seperti apa gitu ya, sehingga kalau ada yang bagian yang tidak perlu sama sekali ya udah jangan dimasukin gitu ya. Atau misalkan nih formulir bisa digabungkan ya udah gabungkan. Tapi kalau misalkan tidak bisa digabungkan karena ada satu kebagian ini khusus untuk biaya dan sebagainya, maka ya tidak perlu digabungkan gitu. Itulah di situ letaknya fungsi atau pedoman pengendalian gitu ya. Pengendalian juga berfungsi untuk menahan dan melakukan sebuah efektivitas terhadap setiap penulis tugas untuk merubah formulir yang senyaman mungkin gitu ya, senyaman mungkin atau bisa dibilang seefektif mungkin. Nah, karena apa? Karena biasanya seorang perekam medik itu akan dituntut nanti untuk membuat sebuah perubahan gitu ya, perubahan dalam hal apa? Perubahan misalkan desain formulir, oh ini tidak efektif, tidak efisien gitu ya desainnya, maka harus ada perubahan. Nah, bisa seperti itu. Nah, untuk ruang lingkup dari pengendalian itu ada 3 gitu ya. Apa saja yang harus dikendalikan di dalam sebuah formulir rekam medik? Pertama adalah inventarisasi elemen data. Maksudnya di sini catatan-catatan yang harus diinput atau kolom-kolom yang harus dituliskan isinya di rekam medik oleh dokter ataupun perawat itu harus tercatat dengan baik gitu ya. Kemudian tidak boleh ada yang kosong. Kalau misalkan ada data redundansi atau misalkan keluhan dari tenaga kesehatan ataupun tenaga medis untuk mengisi rekam medik, maka harus dibuatkan tindak lanjut gitu ya. Nah, jadi pertama inventarisasi elemen data. Mana nih data-data yang suka nggak pernah ditulis gitu ya, atau suka nggak pernah dilengkapi. Nah, maka fokus di bagian tersebut gitu ya, bisa menjadi salah satu fokus di bagian tersebut untuk menjadikan itu perubahan nanti ke depan gitu ya. Kemudian kedua adalah logika pemrograman. Maksudnya adalah suatu kemampuan yang diterapkan dan mencakup pemahaman atas operasi-operasi logika terhadap data. Ini biasanya jika yang digunakan adalah rekam medik berbasis elektronik gitu ya. Seorang perekam medis ataupun nantinya sistem informasi, ahli sistem informasi harus bisa memetakan ini alur data kemana gitu. Ketika sudah di-input, apakah data ini bisa dimunculkan kembali pada formulir yang lain atau bagaimana? Nah, itu harus bisa seperti itu. Dan itu ada di logika pemrograman. Nah, jika ternyata pada aplikasinya tersebut data sudah di-input tapi tidak masuk, berarti kan ada logik dari algoritma yang tidak masuk di situ. Dan itu harus dikendalikan oleh seorang perekam medik. Nah, kemudian lingkup pengendalian juga yang terakhir adalah dalam hal pengadaan formulir elektronik gitu ya. Dalam hal pengadaan formulir elektronik bisa dalam bentuk aplikasi yang sudah ada gitu ya, ataupun merancang sendiri gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom pertanyaan gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.